Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Segala kebaikan yang kita rasakan, segala kesuksesan yang dapat kita raih itu murni karunia Allah Jalla Jalaluhu. Jangan sampai kita seperti Qarun, tatkala dia sukses, tatkala dia memiliki harta yang berlimpah, tatkala Allah membukakan baginya segala pintu rezeki, apa kata dia? Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin ilmi. Aku bisa kayak gini nih karena aku punya ilmu. Aku bisa sukses karena aku berusaha. Jangan katakan aku sukses karena Allah yang memberikannya kepada aku. Banyak usaha yang bisa ditiru, banyak kerja yang bisa kita bikin kerjaan sama kerjaan, tapi yang memberi tetap Allah Jalla Jalaluhu. Oleh karena itu ada sebuah doa yang selalu kita baca selesai salat. Kita mengatakan Allahumma la mani'a lima a'tai wa la mu'tiya lima mana. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi kalau Engkau ingin kasih. Begitu pula kalau Allah hendak menghalangi, tidak ada satupun manusia yang bisa memberikan. Sehingga hidup kita penuh dengan syukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua berkumpul di sini sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kelak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menanti kita di telaga, dan dia tahu dengan umat, padahal belum pernah berjumpa dengan kita. Beliau mengenali kita dari bekas wudhu yang senantiasa kita jaga selama hidup kita. Maka semoga kita berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaganya dan minum dari air telaga tersebut. Karena ada di antara umat Rasulullah SAW yang dihalau oleh malaikat-malaikat sehingga tidak bisa mendekat ke telaga Rasul SAW, disebabkan dosa-dosa mereka, disebabkan perbuatan-perbuatan mereka yang menyimpang dari agama. Maka kita yang berada di Jepang ini perlu menjaga identitas kita sebagai seorang muslim, perlu menampakkan kepada setiap orang bahwa ana muslim, aku seorang muslim, aku pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Utsman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Masya Allah, yang bapak-bapak serius, yang ibu-ibu pada makan serius. Kapan datang bagiannya bapak-bapak? Belum? Udah habis kita saat. Oh, udah duluan. Ya, Masya Allah, bisa serius karena udah makan. Barakallahu fikum jamaah. Ana bahagia banget bisa berjumpa dengan antum. Semoga sebagaimana kita dikumpulkan sama Allah di rumahnya di sini,
Allah mengumpulkan kita di surga itu. Amin. Berbincang tentang bagaimana hidup di masa dunia maya. Karena kita melihat banyak orang yang sudah tidak hidup lagi di muka bumi ini, tapi dia hidup di jaringan internet. Kita lihat banyak kali anak-anak yang jadi mengurung diri tatkala orang tuanya memberikan gadget sama dia. Antum bisa bayangin bagaimana seorang non-muslim yang bernama Bill Gates, dia tidak memberikan gadget kepada anaknya kecuali setelah berumur 14 tahun. Tuh Bill Gates yang baru ngasih HP sama anaknya umur 14 tahun. Di negeri kita di Indonesia, anak bayi pegang gadget. Ibunya sambil masak, anaknya kasih gadget. Pegang. Dan subhanallah, anak pernah dapat kiriman bagaimana anak umur 2 tahun teriak-teriak. Ketika dikasih HP sama bapaknya ke ibunya, diam dia. Kira-kira anak ini akan tumbuh menjadi apa? Wallahu a'lam. Kita saja yang baru kenal HP, kenal gadget itu dalam usia yang sudah dewasa, kadangkala sisi positif gadget itu kita tidak dapat. Baik, kalau bicara manfaat gadget, insya Allah semua merasakan manfaat. Buktinya apa buktinya? Buktinya antum semua punya gadget. Itu sebuah bukti. Kalau nggak ada manfaatnya, nggak ada yang beli. Ada manfaatnya, dan kita merasakan manfaatnya. Kita bisa berhubungan dengan orang-orang yang jauh dari kita. Bisa menyambung silaturahim dalam jarak yang susah ditempuh pada masa lalu. Ketika Anda jadi mahasiswa di Madinah, itu kita mahasiswa ya. Ketika kita jadi mahasiswa, Anda belum kenal HP pada waktu itu. Anda kenal HP ketika semester 7 baru beli HP. Kita kalau dapat beasiswa itu ngantri di wartel, ngantri panjang hanya untuk assalamualaikum sama orang tua. 1 menit pada waktu itu bayarnya 11 real. 11 real ya 45.000 lah pada waktu itu. Itu cuma 1 menit. Kita bilang, ini apa mas, sehat ma, adik-adik sehat semua? Iya sudah, assalamualaikum. Sudah assalamualaikum. Sekarang subhanallah, antum mau telepon 1 jam, bukan cuma telepon, video call. Kadang-kala masak sambil ngobrol sama sohibnya. Subhanallah, kita rasakan manfaat. Ada hubungan-hubungan lama yang terputuskan, kemudian tersambung kembali dengan gadget. Tapi ada hubungan-hubungan haram yang tersambung kembali dengan gadget. Tidak sedikit orang yang bercerai sama suaminya karena ketemu mantan pacar. Gimana? Di Facebook, gimana? Dan lalu bagaimana kita menyikapi gadget ini? Ketika anak ketemu sama Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, dia cerita, Ustaz, kalau kita masuk ke dunia maya, ke medsos, seakan-akan ada keributan besar yang terjadi. Tapi setelah anak pelajarin, anak datang ke tempat-tempat, nggak kayak gitu. Ini salah satu sisi negatif sosial. Membesar-besarkan sesuatu yang cepat ke Indonesia diputus kirim. Ini zen. Itu cerita. Bagaimana kita menyikapi? Yang pertama, ketika antum masuk ke dunia maya, antum harus cari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tuh senang dipuji orang. Siapa yang suka disambut orang? Maka antum cari pujian Allah. Pujian Allah itu yang menyelesaikan segala celah. Andai kata seluruh penduduk
Jepang ini mencela antum, tapi Allah suka sama antum. Selesai ya. Pernah terjadi di Madinah. Datang orang Badui dan masalah namanya Al-Aqra bin Habis. Dia mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, inna hamdi zain." Muhammad, sesungguhnya pujianku itu indah. Artinya pujianku itu akan mengangkat orang. Celaanku akan menghinakan orang. Apa kata Rasulullah SAW? Zakallah. Allah ini. Bukan kau. Pujiannya akan mengangkat orang itu adalah pujian Allah. Yang celaannya akan menghinakan orang itu celaan Allah. Terkadang kita salah dari pujian, salah dari sanjung. Kita ingin komentar-komentar indah tatkala kita menulis sesuatu dari orang. Ada yang mengatakan bagus, ini itu, kita suka dengan pujian tersebut. Tapi kita lupa, apakah Allah memuji kita? Dari mana kita tahu Allah memuji kita? Sudah Allah turunkan Al-Quran tadi. Nabi SAW. Kenapa sudah ada undang-undangnya? Kira-kira seperti tukang sampah di TPA, tempat pembuangan akhir. Itu kadang-kala ada yang dapat fulus ya, Pak. Masya Allah, ada dompet yang dibuang. Lihat mas, 100.000 yen. Alhamdulillah. Ada dapat tuh di internet yang bermanfaat, ada. Maka itu jadi seperti lebah. Seperti kalian seperti pemulung. Apa yang bisa dipulung untuk pulung misal. Kemudian yang keenam, apa yang keenam? Jangan menulis sesuatu yang nggak berguna. Itu tuh kadang-kala menggunakan medsos itu untuk ngomong, aku lagi makan ini, aku baru saja keluar dari restoran, aku baru saja keluar dari kamar mandi. Kira-kira apa manfaatnya? Lumayan, Pak. Yang pertama, antum akan menghabiskan waktu antum dalam kehidupan ini untuk sesuatu yang gak ada faedahnya, dan membuat orang yang baca, kadang-kadang di grup itu ada 100 pesan yang bermanfaat berapa? Yang satu ngomong, anak tadi makan bakso zen, bawahnya, aduh, ente kalau tahu bakso yang anak makan lebih zen dari yang itu makan. Terus 100 pesan, antum baca 100 sampai terakhir, dapat anak, Mbak, dapat apa mereka? Kok pada ketawa-ketawa? Betul kayak gitu. Nah, subhanallah. Udah ngabisin kuota, ngabisin waktu, ngabisin baterai, apa lagi? Isu seperti itu. Maka tolong antum berusaha. Artinya ketika teman-teman bisa nulis banyak hal yang tidak bermanfaat, antum jangan jadi seperti mereka. Kita kadang-kala kan ikut-ikutan. Fulan cerita, anak tadi habis dari mall. Ternyata mall itu kalau pagi sepi ya. Terus antum bilang, anak tadi habis dari pasar. Ternyata pasar kalau pagi rame. Isyriqa itu. Ini faedahnya. Nggak usah, ini informasi Ustaz. Sudah bismillah. Yang ketujuh, medsos itu jadi tempat penjagalan keikhlasan. Orang itu jadi hilang pahalanya gara-gara medsos. Kayak sekarang kajian, status berubah, sedang kajian Ustadz Syaf. Aduh. Informasi. Nah, itu bisa rusak. Enggak usah, karena sedang memotivasi mereka untuk datang pengajian. Tipis tuh. Motivasi. Nah,
Berapa banyak orang yang berangkat ibadah haji, dalam hati kita dia ngomong, ya Allah, mudah-mudahan aku ikhlas, aku tidak akan cerita dengan siapa-siapa aku berangkat. Aku akan berangkat dari Jepang. Penduduk Indonesia tiada yang tahu. Sampai Mekah, foto-foto depannya kamu di-upload di Facebook. Nggak ada orang Indonesia yang tahu, bagus. Karena ada berangkatnya dari Jepang. Cuma dengan medsos itu antum kabarin seluruh penduduk bumi. Kalau antum sedang berada di depan Ka'bah, sampai ada yang lagi sholat di Masjidil Haram. Anak sholat tolong ya. Jelas. Allahu Akbar. Nah, itu kayak gitu. Dan barang siapa yang melakukan riya, gugur semua amalannya. Sia-sia yang dia lakukan, biaya mahal dia keluarkan. Ada nggak yang merubah statusnya ketika melakukan dosa? Sedang bermaksiat. Kita ingin kita tutup-tutupi. Oh iya, sedang mencuri. Maka tolong kita jaga amal. Dengan medsos itu Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menyembunyikan amalan kita. Sedekah, boleh sedekah terang-terangan. Allah mengatakan intubtus sedekah fa ni'ma hi. Kalau kalian sedekah terang-terangan itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Tapi kalau engkau menyembunyikannya dan engkau berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang fakir, itu lebih baik. Kalau yang pertama baik, yang kedua lebih baik. Kenapa? Karena kita akan lebih ikhlas. Ya. Orang kalau nggak ada yang tahu, jangan subhanallah, antum sholat malam nggak ada yang tahu. Kemudian antum tulis di status antum, ternyata di sepertiga malam akhir ada banyak kebahagiaan. Itu mau ngapain tulis itu? Anda merasakannya. Allah ya ingat. Baik, yang ke-8, cross check kalau ingin menyebarkan berita. Kita harus cross check. Hati-hati jangan sampai kita menyebarkan kebohongan. Lalu antum mengatakan, anak nggak tahu. Banyak di antara kita yang dapat broadcastan, kita ingin menjadi orang yang pertama yang menyebarkan. Umumnya di grup itu belum ada yang menyebarkan. Alhamdulillah, anak kirim ke grup. Setelah 2 hari ada konfirmasi, ternyata hoax. Lalu apa yang antum lakukan? Antum minta maaf. Antum udah dosa menyebarkan kebohongan dan kedustaan. Maka kalau dapat berita, antum lihat di Facebook, di mana ada sesuatu yang bagus, yang harus antum lakukan adalah bertanya benar atau tidak. Dan ada berita-berita, subhanallah, ana sempat dapat itu masalah pembatalan visa umroh, kan bayar visa umroh 2.000. Bagi orang yang pernah umroh dalam tahun itu umroh lagi, terus bayar 2.000 real. Itu tahu siapa yang menyebarkan? Menteri Agama menyebutkan di statusnya dia tentang hal itu. Ternyata Menteri Agama minta maaf akhirnya. Karena ada situs-situs yang seperti situs resmi. Seakan-akan situs resmi dari pemerintahan Saudi. Ternyata itu maka kita harus hati-hati. Rasul apalagi berkaitan dengan hadis Nabi alaihissalam, berkaitan dengan hukum agama. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar."
Barang siapa yang berbohong atas namaku, hendaklah dia ambil tempat duduknya di neraka dan bawa ke tempat duduk. Kalau berbohong atas nama Nabi alaihissalatu wassalam, maka benar-benar harus cross check. Ada amalan-amalan, amalkan ini, amalkan itu, macam-macam. Antum lihat benar enggak dari Nabi alaihissalatu wassalam. Tanya kepada ustaz. Kemudian yang ke-9, kita sering mengikuti orang di YouTube, di Facebook, di Twitter. Maka pilihlah orang yang antum ikuti. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Antum mengikuti dia karena antum ada perasaan husnuzon sama dia. Ana lihat jamaah yang menjadi pengikutnya artis-artis itu jutaan. Siapa yang paling banyak pengikutnya di Instagram? Ana kasih hadiah. Siapa artis yang paling banyak pengikutnya di Instagram? Agak penting. Followernya itu Anda lihat, subhanallah. Anda sampai ngelihat kalau followernya ulama-ulama besar, ustadz besar, followernya nggak banyak. Tapi kalau sudah artis 9 juta, Anda lihat, ya Allah. Ada acara idola di Indonesia, dari sebuah televisi yang mereka punya akun di YouTube. Anda baru melihat. Kenapa Anda kalau buka Facebook Anda, YouTube Anda itu kok itu mesti pertama? Kenapa? Followernya ternyata juta lebih. Itu di YouTube. Maka antum jangan sampai mengikuti, kecuali orang-orang yang antum siap dikumpulkan sama dia. Ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi alaihissalam, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah SAW, kapan kiamat? Nabi mengatakan, wa mada a'dadta lis-sa'ah. Nabi tidak menjawab pertanyaan. Nabi malah balik bertanya, apa yang engkau persiapkan untuk kiamat? Dia mengatakan, hubbullah wa rasul, cinta kepada Allah dan Rasul. Lalu Nabi SAW mengatakan, al-mar'u ma'aman ahad, orang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Tentunya kalau kita cinta sama fulan, kita akan mengikuti fulan. Maka ada, antum mau ngikutin siapa, mau jadi followernya siapa, antum pilih. Baik. Yang ke-10, apabila antum menyebarkan sebuah kebatilan dan antum bertobat, hendaklah antum mengiklankan atau mengumumkan pertobatan antum secara terang-terang. Afwan jamaah, anak dulu ngajak antum ini, momennya seorang artis ngajak orang gak benar, dan video dia atau tulisan-tulisan dia sudah dibaca oleh semua. Ketika engkau bertobat, maka engkau harus tulis. Kalau tidak, orang-orang yang mengikuti kebatilanmu, engkau akan dapat dosa. Kita tahu sabda Nabi alaihissalam, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruh wa ajru man amila biha min ba'di. Nabi alaihissalam mengatakan, barang siapa yang memberikan contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Tanpa dikurangi dari pahalanya sampai hari kiamat. Sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang memberikan contoh yang buruk, maka bagi dia dosa keburukan itu dan dosa orang-orang yang mengikuti tanpa dikurangi. Maka kalau ada orang
punya akun di situs, dia sebarkan kebatilan, dia mengajak orang kepada ketidakbenaran, dan dia bertobat, maka dia sampaikan kepada orang lain. Jangan akhirnya tobat, ditutup akunnya, sudah, anak tidak akan berhubungan lagi sama manusia. Enggak, kau punya dosa di sana. Maka cara bertobatnya maka dengan mengumumkan. Kemudian yang ke-11, tidak semua berita benar perlu disebarkan. Berita itu benar, tapi tidak semuanya perlu disebarkan. Ada etika dan adatnya. Sampaikan kepada manusia sesuai dengan akal mereka. Banyak sekarang di Indonesia, di mana-mana, kadang-kadang melihat tabrakan di foto. Bukan dibantuin, difoto. Lalu dia sebarkan, tabrakan terjadi di tempat ini. Ini fotonya. Apa gunanya? Pertama itu hak dia untuk ditutupin, tapi engkau sebarkan luka-luka dia. Dan seringkali kalau ada tabrakan, antum lihat yang nolong berapa orang, yang pegang HP berapa orang. Semuanya padahal dia butuh bantuan. Maka ingat, tidak semua kebenaran itu perlu disebarkan. Antum harus lihat, ini boleh nggak disebarkan? Kira-kira kalau anak sebarkan ini bermanfaat nggak buat orang? Padahal beritanya benar. Karena ada kebenaran yang disampaikan kepada orang, bikin keributan. Maka antum harus melihat si orang yang diajak berbicara, yang diajak ngomong. Kemudian yang ke-11, Memang ada yang nyatet enggak usah. Kita mahasiswa, semua poin itu terekam. Jadi mahasiswa nggak perlu nyatet gitu kan, masya Allah. Imam Syafi'i semua ya. Apa yang disampaikan Ustaz nanti kita bisa ngulangi dari awal. Jazakallah khair. Baik. Hindari perdebatan. Kita kadang-kala debat di medsos. Kita belain ini, yang sana belain ini. Apalagi kalau sudah debat sama non-muslim. Jangan sampai antum menjadi Allah dan Rasul kita dicela. Gara-gara Allah dan Rasul. Kenapa? Kadang-kala kita itu debat nggak punya ilmu. Dan kita tidak tahu siapa orang yang menulis itu. Kenapa antum harus debat sama itu? Jadi orang yang ada di dalam dunia maya itu, mereka pakai inisial yang macam-macam. Kita akhirnya debat sama dia. Kalau antum ingin memberikan masukan, antum kasih masukan dengan bahasa yang baik. Setelah itu cukup. Jangan debat. Sampai dari dulu itu ulama mengatakan la yunazir illa imam. Tidak boleh berdialog, berdebat kecuali seorang imam yang ilmunya mumpuni. Maka dia boleh. Allah mengatakan dalam perdebatan itu, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya. Jangan mendebat ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Karena debat ini memancing emosi. Memancing emosi. Antum lihat omongan dia nggak benar, antum kalau terpancing emosinya, ya yang keluar dia nggak benar. Maka ingat, jangan sibuk berdebat, berdialog di dalam medsos. Antum lihat, kalau memang perlu, antum merasa memiliki ilmunya, kadang-kala jemaah, orang-orang itu mengalahkan antum padahal dia salah. Kenapa? Karena antum gak punya ilmu, antum modal semangat. Kemudian yang ke-13, hargai waktu. Hargai waktu. Maka usahakan tiap malam itu antum lihat penggunaan baterai di HP. Kan ada HP itu penggunaan baterai. Nah, antum lihat berapa persen buat aplikasi Al-Quranul Karim, berapa persen buat aplikasi yang bermanfaat, dan berapa persen buat medsos. Siapa yang punya HP?
Mana yang mau dilihat HP-nya? Coba antum lihat. WhatsApp 56%, YouTube 30%, terus Facebook sekian persen, Al-Quranul Karim 0,00%. Nggak usah, Anda baca Qurannya pakai Al-Quran, tidak pakai HP. Ya, alhamdulillah. Cuma antum bisa, modal manusia hidup itu bukan uang, tapi waktu. Kalau ada istilah waktu itu adalah uang, dalam Islam bukan. Terlalu murah kalau waktu itu dihargai sama uang. Jadi teman-teman gimana yang ceritanya? Di sebuah negara dia cerita, Ustaz, kita kalau lembur itu nggak dikasih uang, nggak dikasih uang. Kenapa? Karena perusahaan kita tahu nggak bisa diganti uang waktunya. Apa yang dilakukan? Dikasih waktu cuti. Jadi umpamanya dia lembur 2 jam, nanti setelah 1 tahun itu dihitung dia. Kecuali dia pindah perusahaan, itu diduitkan. Tapi kalau enggak, itu diganti waktu. Kenapa? Karena mereka tahu waktu nggak bisa diganti dengan uang. Apakah antum ketika kehilangan masa muda yang penuh dengan kemaksiatan 2 tahun, 3 tahun, setelah antum tua, antum bisa gantikan? Habis. Antum kehilangan uang 5 miliar, antum bisa ganti? Bisa. Kehilangan uang 20 miliar, bisa ganti. Tapi waktu nggak bisa diganti. Makanya orang tua itu mengatakan laita syabab ya'udu yawma. Andai kata masa muda bisa kembali, aku akan lakukan ini dan itu dan sebagainya. Nggak bisa. Maka hargai waktu. Waktu muda beda dengan waktu tua. Jadi kalau orang tua sepuh suka duduk di masjid, itu wajar, biasa. Sudah pensiun, pantas duduknya di masjid. Yang luar biasa adalah anak muda yang duduk di masjid. Makanya di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah, salah satunya siapa? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh besar dalam kondisi beribadah kepada Allah. Maka hargai waktu. Dan insya Allah di Jepang ini aku bisa merasakan bagaimana orang menghargai waktu. Tapi mereka menghargai waktunya untuk apa? Untuk full, untuk dunia. Antum hargai waktu antum untuk akhirat. Karena nanti tidak ada satupun manusia pada hari akhir kecuali dia akan menyesali atas waktu-waktu dia. Umpamanya antum sedekah 1 juta, antum tuh menyesal, kenapa kok nggak jual 2 juta? Kalau antum sholat, anak sholat 5 menit, antum menyesal, kenapa kok nggak 10 menit? Antum baca Quran 1 jam, kenapa kok tidak 2 jam? Tapi selesai. Makanya sekarang nih, kita perlu memanfaatkan waktu kita. Dan insya Allah semua pernah merasakan, ketika baterai HP antum habis, kemudian antum tidak ketemu power bank, tidak bawa charger, apa yang antum rasakan? Galau apa nikmat? Tenang, antum selesai. Antum bisa baca Quran, bisa apa? Antum kalau masuk masjid nggak bawa HP, insya Allah bisa 1 juz. Tapi antum ke masjid bawa HP, insya Allah 5 menit lihat HP. Nggak usah takut ada berita penting orang tua apa. Maka hargai waktu kita jamaah. Kemudian bagi haknya. Ini yang masih mahasiswa atau yang sudah jadi suami, masya Allah karim, udah punya anak, barakallahu fiik yang terkait. Kemudian yang sudah menikah juga ingat dibagi waktunya buat istrinya, ada waktu. Ada lelaki yang masuk rumah dekat dengan pekerjaan.
Nah, kadang-kala sampai rumah masih urusan luar. Kesian bagikan waktu. Kalau memang ada yang penting, izin sama istrinya. Izin, afwan, ini ada yang penting. Artinya waktu itu milik dia. Rasulullah SAW berkata kepada sahabat Nabi yang waktunya hanya untuk ibadah. Beliau mengatakan, wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Dirimu punya hak. Istrimu punya hak. Matamu punya hak. Tamumu yang berkunjung kepadamu itu punya hak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqan. Berikan hak itu kepada semuanya yang memiliki hak tersebut. Ini kadang-kala kita lupa. Maka tolong para suami, ya kalau di rumah sudah urusannya sama istrinya. Kadang-kala mereka, iya Ustaz, alhamdulillah makan selalu bersama-sama, tapi sama-sama pegang HP. Jadi di meja makan itu istri pegang HP, suami pegang HP sambil makan, dia tangannya gini. Allahu Akbar. Yang di depan siapa? Yang di depan dia, teman dia yang jauh. Istri dia yang di depan. Sebagian ibu-ibu, Masya Allah, sebagian ibu-ibu kalau malam hari ketika gelap gulita wajahnya mengeluarkan cahaya. Suami itu masih kamar lihat, ya Allah, dia jari nih di kamar. Ternyata cahayanya HP-nya dia. Dia pegang gadgetnya kan ada cahaya, kelihatan tuh di kegelapan malam. Maka tolonglah ibu-ibu juga, kalau sudah malam hari kita kecuali buka gadget untuk baca Quran. Ustaz, karena lampunya dimatikan nggak bisa baca Quran lewat Quran, Ustaz. Jadi pakai gadget kan ada cahayanya. Tapi usahakan waktu sebelum tidur itu waktu untuk mengingat kematian. Maka doa orang mau tidur itu ingat mati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan hidup. Besok serahkan sama Allah. Nabi di antara doa yang beliau baca sebelum tidur, Allahumma qini adabaka yawma tab'atsu ibadah. Ya Allah, selamatkan aku dari adabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hamba. Maka usahakan dimatikan. Kemudian mau sholat. Mau sholat itu kalau antum masih buka-buka, itu sholat gak bisa khusyuk. Kenapa? Allahu Akbar. Tadi fulan kirim apa ya? Maka usahakan kalau masuk masjid HP-nya dimatikan. Ini haknya udah beda. Ini haknya sudah haknya Allah Jalla Jalla. Kemudian hindari mencuri ucapan orang lain. Kemudian tidak menisbatkan kepada diri, kepada orang itu. Artinya ada ucapan-ucapan bagus dia tulis seakan-akan ungkapan dia. Bagus. Sebutkan di sana kalau ini kopas. Sebutkan di sana kalau ini adalah saduran dari omongannya fulan. Karena orang yang mengenakan sesuatu yang bukan milik, itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, kala fi thawbil zur, seperti orang yang pakai baju penipuan, baju palsu. Maka jangan kita ucapkan ini kopas dari fulan, dari mana, sebutkan kalau bisa referensinya. Seperti itu. Kemudian orang yang masuk ke medsosnya yang terakhir lah, seperti tadi saya masuk saya jawab, antum harus sering-sering menundukkan pandangan. Gimana Ustaz menundukkan pandangan? Sedangkan itu layarnya di depan. Kalau menundukkan pandangan, layarnya pindah ke bawah, Ustaz. Kalau di luar kita tahan pandangan, tundukkan jelas nggak kelihatan. Tapi kalau di HP atau di gadget itu menundukkan pandangan dengan cara seperti apa? Dengan apa? Jadi
Kadang-kala antum buka sesuatu yang bermanfaat. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kala anak baca berita bagus atau baca sesuatu bagus, itu ada iklan-iklannya benar. Bahkan anak punya aplikasi waktu sholat gratis. Itu kadang-kala muncul iklannya macam-macam. Allah, gini kalau gratisan gitu. Tapi gimana gitu? Tapi berusaha antum untuk menundukkan pandangan antum. Allah mengatakan wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang beriman agar mereka menundukkan pandangannya, khususnya anak-anak muda. Anak-anak muda ini diperintahkan segera menikah. Semangat. Anak nasihatkan kalau bisa yang mahasiswa ini semua nikah dengan gadis Jepang. Kemudian istrinya diajarin bahasa Indonesia. Lalu istrinya suruh jadi penerjemah dari bahasa Indonesia, dia terjemahkan ke bahasa Jepang untuk berdakwah. Karena kadang-kala ya beberapa teman-teman yang menikah dengan orang Jepang, istrinya nggak bisa bahasa Indonesia, anaknya semua bahasa Jepang. Padahal materi keislaman di bahasa Jepang ini masih sangat minim sekali. Dan antum bisa tuh, ketika istri bisa bahasa Jepang, antum kasih ini ada hadis bagus, tolong diterjemahkan lalu diupload. Terus seperti itu, dikirim seperti itu. Tapi nerjemahkan dari bahasa Indonesia akan lebih mudah. Sudah banyak kitab-kitab bahasa Indonesia. Tapi tetap menikah dengan wanita Jepang yang soleh. Kalau nggak, antum bisa ikut mereka. Nah, barakallahu, itu beberapa adab dan etika dalam medsos jamaah ya. Ingat jangan sampai melupakan kita medsos ini kepada sosial yang ada. Di antara teman-teman usahakan kalau lagi makan bersama HP-nya ditaruh, bermuamalah bersosial dengan yang ada. Seperti di sini nih, kadang-kala duduk bareng satu sama lain, yang satu pegang HP, yang satu pegang HP juga. Kalian ini kesempatan untuk kumpul bersama di sini, untuk ngobrol. Sebagian ini nggak kenal sama yang di sebelah. Betul, antum. Iya, antum kenal nggak sama yang di depan antum? Iya. Oh, kenal. Oh, baru itu soal sih. Yang di sebelah antum? Kenal ya? Sebelah situ juga kenal. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah memang. Kalau di sini sudah kenal semua, alhamdulillah. Karena kita cuma 100 Ustaz. Jadi kenal. Wah, baik, ini bisa sampaikan silakan ke. Jazakallah khairan. Sosialnya sangat bagus sekali ya. Mungkin banyak teman-teman yang sudah nyatat. Ada berapa tadi jumlahnya poin-poin yang disampaikan Ustaz? 18. Berikut ada pertanyaan dari teman-teman. Insya Allah saya sampaikan ke Ustaz. Tapi mohon maaf tidak bisa semua pertanyaan saya sampaikan karena waktu yang terbatas dan ada beberapa yang sepertinya sudah dibahas tadi. Yang pertama mungkin saya sebutkan dulu satu pertanyaan. Setelah itu mohon Ustaz untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihat untuk kami sebagai orang awam dalam menyikapi kalimat ambil yang baik dan buang yang buruk, terutama yang mengikuti kajian atau taklim dari medsos. Bagaimana menyaring hal yang buruk dan baik dalam mengambil perkara agama dari medsos? Masya Allah. Itulah jamaah. Gimana kita tahu yang baik dari yang buruk kalau kita nggak punya ilmu? Susah. Antum bisa tahu ini benar, ini salah, sedangkan antum nggak punya ilmunya. Kalau antum tahu yang benar sama yang salah, berarti nggak perlu belajar. Udah ngerti. Maka di sini seorang ketika di medsos itu memang ya harus belajar dulu kepada seorang guru, kepada seorang ustadz yang tahu ustadz itu ahli bertakwa kepada Allah dan dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW sesuai dengan pemahaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabatnya, mengikuti imam-imam yang keempat. Antum tahu dia seperti itu dan dia mengamalkan apa yang dia ketahui,
dalam kehidupan ini. Maka di situ antum ikuti. Soalnya kalau bicara memang medsos tadi dikatakan ada banyak kebaikan, ada banyak keburukan. Ada keburukan yang nyata, antum bisa tahu itu keburukan. Tapi tidak sedikit orang yang masuk ke situsnya, umpamanya orang-orang liberal yang mengatakan enggak, anak akan ambil yang baik. Tahu-tahu besoknya dia jadi liberal. Kenapa? Ternyata masuk akal yang mereka ucapkan untuk kemakan dengan syubhat mereka. Maka perlu hati-hati. Yang berilmu aja hati-hati masuk ke situs-situs yang seperti ini. Maka berkaitan dengan ucapan ambillah yang baik tinggallah yang buruk, itu ucapan itu benar. Tapi kalau orang itu sudah punya saringan, tapi kalau belum punya saringan harus berhati-hati. Paling tidak antum kajian-kajian yang diikuti, umpamanya yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran Karim, sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka dengan cara seperti itu antum memiliki ilmu yang cukup, seperti antum mungkin membaca Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim bersama seorang ustadz yang memberikan penjelasan yang sesuai dengan pemahaman para sahabat. Insya Allah dengan cara itu antum akan bisa punya saringan mana yang baik dan mana yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada dua pertanyaan di sini. Satu adalah jika kita kepo terhadap urusan orang lain, maksudnya kepo itu ingin tahu gitu ya, terutama public figure dalam sosmed kita, apakah itu berdosa? Meskipun kita tidak memberikan komentar apapun. Hal ini saya tanyakan akibat saya kepo di sosmed untuk melihat figur yang nikah muda, tapi sepertinya pernikahan mereka ada sesuatu. Saya ingin tahu. Itu pertama. Nomor dua, jika saya upload misalkan foto kita di Jepang, lalu teman kita melihat dan ada rasa iri, padahal niat kita hanya untuk berbagi, bukan buat pamer, apakah kita juga berdosa? Nah, Masya Allah. Iya. Bingung jawabnya. Ada orang-orang yang tadi suka ngikutin orang. Kalau mengikutin hal itu untuk dapat manfaat, maka nggak ada masalah. Tapi kalau sekedar ingin tahu belakang, Ana masih ingat dengan ucapan teman dari Bosnia. Ketika itu dia bawa majalah di Bosnia. Dia ngomong sama Syafiq, itu tahu yang paling bahaya di majalah itu. Ana mana nggak tuh? Lihat di belakang. Di belakang ternyata ada satu lembar tentang artis. Ini yang paling bahaya. Anak mah kok bisa seperti itu? Iya. Orang-orang itu suka mencontoh mereka. Orang-orang Islam itu malah mencontoh mereka. Maka kalau tadi antum penasaran ngikutin fulan, kalau ternyata antum mencari-cari aibnya dia, maka antum tak berdosa lagi. Seharusnya kita itu menutup mata terhadap kesalahan orang lain. Ya sudah, itu urusan dia. Kenapa aku harus cari-cari kesalahan? Kecuali memang ada sesuatu yang antum ingin. Enggak, anak ingin memberikan nasihat kepada dia. Al-Fadl. Tapi kalau sekedar untuk cari tahu, penasaran, mengikuti dia, waktu antum habis, kemudian antum tahu kesalahan dan aib-aib dia, antum bongkar-bongkar juga, cari di situs mana-mana, membuat diri antum semakin berlumuran dengan dosa nanti. Itu berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Ada pertanyaan kedua. Apa pertanyaan kedua? Upload foto. Bukan pamer, hanya berbagi. Nah, Tipis. ini berkaitan dengan foto jamaah. Hendaklah kalau kita harus mengupload foto, kita berpikir ada gunanya atau tidak, ada manfaatnya atau tidak. Kalau nggak ada, kalau tadi dikatakan enggak, saat ini cuma ingin berbagi. Memang di dalam Islam kita diperintahkan untuk menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau ternyata hal itu membuat orang lain hasut, jangan. Antum jangan cerita. Antum baru dapat rezeki, umpamanya, lalu banyak orang nggak tahu. Kalau antum kasih tahu mereka, mereka hasut sama antum, jangan dikasih tahu.
Paling tidak antum ajak mereka makan bersama. Yuk makan bersama. Ada apa nih? Alhamdulillah anak baru dapat rezeki. Selesai. Karena kalau bilang enggak, anak alhamdulillah nih dapat dari atasan hadiah. Langsung dia sakit hati sama dia. Jangan kita seperti itu. Cukup dia tahu bekas dari nikmat bersama. Dan masa upload foto tadi yang sampaikan, kalau nggak berguna, nggak ada manfaatnya, ya apalagi bisa menimbulkan tadi hasud dan iri dari mereka. Kenapa antum harus menjerumuskan saudara antum dalam dosa? Jangan antum bisa. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Itu berguna atau tidak itu? Ini ada lagi pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita share konten yang mengandung unsur adu domba, hoax atau ujaran kebencian, apakah kita menanggung dosa jariah? Iya. Kalau tadi dikatakan kalau kita menyebarkan berita-berita dusta, ujaran kebencian, menyebabkan perpecahan, umpamanya ujaran seperti kita yang menyebarkan, kita bukan orang pertama, tapi kita ikut menyebarkan, maka kita itu akan dapat bagian dari dosa jariah tersebut. Kecuali kita minta maaf dan kita berlepas diri dari hal itu, mudah-mudahan selesai dosa itu. Karena orang yang bertobat, Allah akan menerima taubatnya. Atau gimana pertanyaan? Iya betul. Nah, seperti itu Ustaz. Dan ada lanjutannya lagi. Kalau misalkan pertama yang menyebarkan pertama kali itu apakah berdosa? Setelah itu yang mengikuti perdebatan itu apakah berdosa? Setelah itu apakah hanya mendengarkan juga berdosa? Dan bagaimana kita menghindari? Masya Allah. Anak akan jawab yang terakhir. Menghindarinya ya udah kan, nggak usah ngikutin itu, selesai. Menghindarinya itu gampang. Kita itu gampang banget menghindari dosa. Makanya Rasulullah SAW ketika berbicara tentang perintah dan larangan, beliau ketika berbicara tentang perintah, apa kata Nabi SAW? Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kata Nabi SAW, kalau aku memerintahkan kepada kalian satu perintah, maka laksanakan sesuai dengan kemampuan kalian. Perintah itu butuh energi. Nggak semua orang sama. Perintah sholat, maka yang nggak bisa berdiri sholatnya, duduk, nggak bisa duduk rebahan. Tapi kalau urusan larangan, kata Nabi SAW, wa idza nahaitukum, kalau aku melarang kalian an syai' tentang sesuatu, fajtanibu, tinggalkan. Karena nggak ada orang mengatakan aku tidak bisa meninggalkan dosa. Nggak. Bisa orang mengatakan aku tidak bisa meninggalkan dosa. Umpamanya tinggalkan perzinahan, anak nggak bisa meninggalkan. Kenapa tidak bisa meninggalkan? Kan kau tinggal duduk di sini sudah. Kau usah berangkat ke tempat kemaksiatan. Tidak butuh energi untuk meninggalkan kemaksiatan. Tapi butuh apa? Butuh kemauan dan diri. Maka kalau dikatakan bagaimana meninggalkannya, sudah tinggalkan, tidak perlu mengikuti hal itu, antum tidak perlu berkata selesai. Berkaitan dengan awal yang memulai kebohongan, yang memulai permasalahan yang disebarkan di tanah, apa dia akan dapat dosa? Tentu dia akan dapat dosa. Makanya dia perlu bertobat kepada Allah. Caranya bertobat tadi, dia perlu menyampaikannya secara umum, bahwa yang dia katakan ternyata salah, mohon maaf anak. Dan berat dia mah kalau ternyata pesan antum ini tidak sampai kepada semua orang yang mendapat berita dari antum. Mereka nanti akan datang pada hari kiamat menuntut. Anda dapat berita dari antum. Seperti Tuhan Allah wa kemudian berkaitan dengan mengikuti perdebatan di sana atau yang mendengarkannya. Masya Allah. Siapa yang rame-rame? Maka berusaha untuk meninggalkan hal itu. Dan kalau bisa memberikan masukan yang baik. Ketika mereka berdebat panas, kasih kata-kata, sudahlah kita tanyakan kepada seorang ustaz. Kita cukupkan di sini. Kalau ada kata-kata yang buruk, itu katakan kalau mau berdebat, tolong dipilih kata-kata yang baik. Silahkan dilanjutkan kalau memang punya keinginan. Jadi kehadiran kita di sana itu mewarnai, bukan malah membuat lebih kacau. Barakallahu fikum.
sholat dulu mungkin silakan teman-teman untuk mengambil wudhu. Kita adzan mungkin sekitar 15 menit, jam setengah 1 kurang 5, jam 12.25 kita sholat zuhur bersama. Setelah itu dilanjutkan sama-sama. Aku qouli hada, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.